9 tahun pada saat itu Mas, saya ber-IPM, saya menyadari kalau ternyata amanah itu tidak boleh kita kejar Mas. Ambisius dalam mencari amanah itu. Perjuangan apapun itu bagi saya melawan ketidakpastian hidup, melawan dari keinginan kita untuk ditindas. Salam pergerakan. Rekan-rekan aktivis dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam podcast Gerak Aktivis Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Energi Juang News. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya, karena beliau ini adalah seorang pimpinan dari sebuah organisasi pelajar yang sudah berumur cukup lama, tepatnya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Beliau adalah Mas Riyandi Prawita, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selamat datang Mas di podcast kami. Makasih Mas sudah diundang. Oke, terima kasih juga sudah mau kita ganggu nih. Iya, maaf ya Mas. Kita sampai penjadwalan 1 bulan. Oh iya, kita paham lah ya kan. Sebagai sebuah ketua umum organisasi yang berumur panjang pasti sibuk nih kan. Siap Mas. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Mas Riyandi ya. Kita semua tahu ya, IPM ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini organisasi yang memang sudah berumur panjang gitu ya. Nah, kemudian jenengan aktif di situ, berkiprah di situ, dan sekarang menduduki posisi puncak. Mungkin jenengan bisa jelaskan nih, bagaimana sejarah atau awal mula jenengan aktif di IPM hingga sekarang menduduki posisi ketua umum. Monggo. Siap, Mas Rizky. Makasih Mas pertanyaannya. Ya. Jadi saya sedikit cerita dulu ya Mas ya. Siap. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sebetulnya merupakan organisasi sayap Mas dari induknya Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Atau organisasi otonom kita nyebutnya Mas. Kalau di Nahdlatul Ulama itu BANOM, Ya. Badan Otonom. Kalau kita ORTOM, organisasi otonom. Nah, ini organisasi yang paling muda Mas secara lahan garap karena memang kita usianya kalau sesuai ADRT itu 10 sampai 24. Nah, di mana memang kita ini kaderisasinya sistemnya dimulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah dan juga pusat. Di mana teman-teman ranting itu merupakan pengurus tingkat SD, SMP, SMA, ranting desa atau kelurahan maupun ranting masjid. Nah, di mana kita ini organisasi dengan jumlah anggota 3 juta Mas. Di mana kalau dari pengurus ranting itu mulai dari umur 10 sampai 18. Di pengurus cabang itu di tingkatan kecamatan umur 18 sampai 20. Di tingkatan pengurus daerah itu umur 20 sampai 22 batas maksimalnya. Lalu di umur 22 sampai 24 itu bisa jadi pengurus wilayah maupun pengurus provinsi. Oke, jadi keanggotaan bisa dimulai di usia 10 tahun usia ya? 10 Mas. Jadi kita ini sudah mulai banyak anak SD yang mulai ikut Mas. Jadi mulai dari kelas 4, 5, 6 kita udah mulai sistem kaderisasi. Itu dalam rangka kita mempermudah usia kita karena memang kalau OSIS itu kan dimulai dari SMP ya Mas. Iya, betul. Nah, kita itu berharap anak-anak SD Muhammadiyah yang kuliahnya yang sekolahnya di negeri itu bisa mewarnai di OSIS tersebut. Gitu Mas kira-kira. Oke, nah soal Mas Riyandi sendiri nih, bagaimana nih kisahnya kemudian bisa berkiprah di IPM, menjatuhkan pilihan pada IPM, itu kenapa itu? Jadi memang saya itu ketika sekolah Mas yang pertama, saya ini karena memang basic orang tua saya itu bukan dari ormas Islam. Orang tua saya berangkat dari jalur profesional di BUMN. Jadi tidak ada dengan ormas tertentu. Nah, ketika pada saat saya SD itu kan pindah-pindah Mas di beberapa kota. Akhirnya ketika kita berpindah ke kota Surabaya, orang tua saya berpindah ke kota Surabaya di tahun 2010 itu saya akhirnya pindah ke Surabaya lagi dan saya di sekolah negeri. Ketika pada saat itu pemilihan sekolah negeri di SMP saya tidak masuk. Pada saat itu akhirnya saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya Mas. Nah, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya ini disitulah jiwa organisasi saya itu mulai tumbuh Mas. Saya waktu itu daftar di OSIS atau IPM ya. IPM di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya waktu kelas 7 enggak keterima Mas. Terus saya naik lagi kelas 8, saya mau mendaftarkan diri lagi, enggak keterima lagi. Jadi waktu SMP saya belum pernah ikut IPM sama sekali. Itu kenapa enggak keterima kalau boleh tahu Mas? Nah, itulah Mas. Seleksinya begitu ketat atau bagaimana? Seleksinya begitu ketat. Karena memang saya yang mikir ternyata seleksinya seperti juga perlu dirubah Mas di tingkatan SMP ini. Karena biasanya kalau di SMP itu pembinanya kan mantan anak IPM, pembinanya merupakan mantan aktivis di kampus. Terus karena dianggap bisa membina organisasi, ternyata mereka punya pola tersendiri kan Mas untuk menyeleksi orang. Nah, akhirnya ketika saya kelas 8, saya menemui salah satu wakil kepala sekolah untuk supaya bisa mengembangkan jiwa aktivisme saya Mas. Akhirnya saya di situ saya mimpin yang namanya Hizbul Wathan atau Pramuka. Pramukanya Muhammadiyah. Lalu saya juga membuat remaja masjid. Nah, dari sana saya punya jiwa organisasi Mas. Ketika saya sudah punya jiwa organisasi, SMP, SMA,
saya nggak keterima negeri lagi, saya masuklah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Disinilah momen pertama ketika saya berkenalan dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Mas. Nah, ketika di IPM ini di kelas 10, saya mencalonkan diri. Terpilih saya sebagai sekretaris umum di tahun 2014 PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Lalu di tahun selanjutnya 2015, itu berarti kan udah sekitar 11 tahun yang lalu ya, Mas. Di tahun 11 tahun yang lalu, terus saya di kelas 2, waktu kelas 11, saya waktu itu mau mencalonkan diri jadi ketua umum, ternyata saya ditarik jadi pengurus kota, Mas. Kota Surabaya. Betul. Nah, karena waktu itu memang ranting saya atau sekolah saya ini tidak punya PCIPM, Mas, atau ranting kecamatan, pengurus kecamatan. Nah, dari sana saya mulai aktif ber-IPM, Mas. Saya mulai beraktif ber-IPM, jiwa aktivisme saya mulai muncul. Lalu di tahun 2015 jadi pengurus kota. Tahun 2017 karena sudah punya pengalaman 2 tahun, saya mencalonkan diri sebagai calon formatur. Sebagai calon formatur, di sanalah saya mulai tertarik dengan yang namanya politik, Mas. Akhirnya saya memilih kuliah di Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 2017. Nah, dari sana saya berkiprah selama 2 tahun. Nah, karena sudah 2 tahun, kita punya tim untuk pemenangan tingkat provinsi kan, Mas. Saya menjadi ketua tim pemenangan teman saya. Setelah itu saya diminta untuk memimpin IPM Kota Surabaya. Akhirnya waktu tahun 2019, saya ingat betul pasca Pilpres 2019, saya waktu itu pelaksanaan Musda IPM Kota Surabaya, saya kalah, Mas. Teman-teman saya semuanya masuk, yang nggak masuk cuma saya. Saya dihianati, saya dibohongi secara politik. Ada intrik politik lah ya. Ada intrik politik kan, Mas, tahun 2019. Akhirnya saya sempat vakum IPM, Mas. Saya sempat vakum IPM. 2019 bulan November, saya tarik lagi ke PWIPM Jawa Timur sebagai anggota. Lalu 2020 bulan Mei, bulan Maret dulu COVID, 2020, bulan Mei 2020, saya diminta ketua bidang saya untuk menggantikan posisi beliau sebagai ketua bidang. Jadilah saya tahun 2020 bulan Mei, jadi ketua bidang advokasi dan kebijakan publik PWIPM Jawa Timur. Kebetulan ketua bidang saya mundur karena yang bersangkutan mau nikah, Mas. Mau nikah. Nah, akhirnya dari sana saya fokus untuk menjadi ketua bidang. Setelah saya mulai berkenalan dengan teman-teman berbagai provinsi, saya miliki niat untuk mengabdikan diri, mencoba mengambil amanah, mencalonkan diri sebagai ketua umum PWIPM Jawa Timur. Sudah mulai running persiapan, nggak jadi lagi, Mas. Nggak jadi lagi ketua umum PWIPM Jawa Timur karena tahun 2021 di bulan Agustus, saya diminta untuk bantu jadi ketua bidang di pimpinan pusat IPM. Jadi saya dari Jawa Timur pindah ke Jakarta. Justru nggak jadi mimpin IPM Jatim, loncat ke PP. Ke pusat. Jadi kasarnya kita mau nyalon gubernur ditarik jadi menteri. Wah, itu luar biasa itu ya. Kira-kira kayak gitu ya, Mas ya. Siap. Mau nyalon gubernur nggak jadi tapi ditarik jadi menteri. Nah, setelah itu tahun 2021 berlangsung periodisasi 2 tahun, Mas, di Jakarta. Akhirnya setelah 9 tahun pada saat itu, Mas, saya ber-IPM, saya menyadari kalau ternyata amanah itu tidak boleh kita kejar, Mas. Amanah itu tidak boleh kita cari dan nggak boleh kita ambisius dalam mencari amanah itu. Karena mulai dari 2014 setiap kali saya menyalon ketua umum, nggak pernah jadi, Mas. Iya kan? Saya belum pernah di ketua umum dimanapun, Mas. Akhirnya di manapun itu masih di level IPM ya, Mas. Kalau di tempat lain, saya beberapa tempat saya juga ketua di organisasi tersebut. Cuman ada ketika tahun 2023 saya itu muncul jiwa pesimis, Mas. Saya ingin untuk udahlah, mungkin saya nggak perlu maju. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih baik dari saya, mungkin silakan. Tapi ternyata memang mungkin takdir berkata lain. Mungkin Allah memberikan amanah untuk saya. Tahun 2023 bulan Agustus tanggal 20, waktu itu di Medan, tepatnya di BPMP Medan. Saya dipilih teman-teman formatur untuk menjadi ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sudah 2 tahun lalu berarti 2 tahun yang pilihnya. Seperti itu ya. Ini memang rute perjalanan yang dahsyat ya bagi seorang aktivis. Iya, Mas. Jadi Mas Riyandi ini kan memang meniti karir organisasinya dari sejak SD tadi ya? Saya dari SMP, Mas. Saya dari SMP dan berkali-kali mungkin gagal masuk bahkan. Dan ketika kemudian ingin menjadi pimpinan di level regional, Jawa Timur pun gagal juga. Tapi justru 2 tahun lalu sudah menduduki posisi puncak gitu ya. Alhamdulillah, Mas. Ini luar biasa nih. Nah, berarti Mas Riyandi ini kan berarti besar di Surabaya bisa dikatakan seperti itu ya. Dan Surabaya ini kan juga terkenal sebagai kota pahlawan ya, Mas ya. Kota pahlawan. Nah, ini cocok ini dengan sebentar lagi kita memperingati Hari Pahlawan, Mas Riyandi. Kan. Nah, kira-kira bagi seorang Riyandi Prawita ya, Ketua Umum IPM,
seperti apa sih makna kepahlawanan gitu kan? Iya, Mungkin nanti Mas Riyandi bisa jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Mantap juga ini Mas Rizky ya. Nah, jadi rekan-rekan aktivis, kita kembali lagi dalam podcast ya kita yang memang makin seru nih Mas Riyandi. Oh, mantap ini Mas. Jadi Rizky, tadi mantap ya? mantap. Oh ini kopi Arabica biasa. Karena kita mau menyambut Ketua Umum IPM. Ampun, Jadi yang cocoknya kopi kita. Arabica gitu kan menurut kita gitu Mas. Oke. Nah, tadi sudah terungkap Mas Riyandi ini besar di Surabaya, Siap. ya kan? Meniti karir organisasi juga di Surabaya. Siap. Surabaya adalah kota pahlawan, ya kan? Itu memang sudah label yang kita tahu selama ini gitu loh. Nah, ini sebentar lagi kan Hari Pahlawan nih Mas. Kira-kira menurut Mas Riyandi nih sebagai representasi atau pimpinan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, makna kepahlawanan itu seperti apa sih Mas? Monggo. Ya, bagi saya memang kita harus memperdalam atau mempertebal dulu Mas terkait dengan apa itu pemahaman tentang pahlawan. Apakah pahlawan ini adalah orang yang hanya berjuang untuk kemerdekaan, ataukah perjuangan itu dimaknai tentang perjalanan demokrasi pun dianggap sebagai bentuk dari perjuangan. Bagi saya kita juga harus melihat bahwa setiap orang yang berbuat, baik itu pada saat zaman revolusi, pada saat itu zaman reformasi, pada saat itu zaman perjuangan Indonesia merdeka, saya rasa siapapun itu berhak dilabeli sebagai perjuang Mas. Perjuangan apapun itu bagi saya adalah bentuk dari melawan ketidakpastian hidup, melawan dari keinginan kita untuk ditindas, melawan dari keinginan orang lain untuk menindas kita, itu pun merupakan bagian dari perjuangan bagi saya Mas. Dan makna di hari pahlawan besok ini Mas, bagi saya sebetulnya kita ini bisa memaknai dengan berbagai cara. Mulai dari orang-orang yang pernah berjuang pada zaman dulu dan juga orang-orang yang sedang berjuang zaman saat ini Mas. Bagi saya pejuang saat ini itu bukanlah hanya yang bisa dilabeli pejuang demokrasi, pejuang di segala sektor. Bagi saya pejuang yang paling hebat mungkin saat ini itu adalah pejuang pangan sih Mas. Petani. Petani. Dan juga orang-orang yang mungkin peternak, orang-orang yang mungkin nelayan, orang-orang yang bahkan mungkin pejuang pangan bagi keluarganya Mas, mungkin driver ojek online, lalu tim oranye, dan juga berbagai macam ibu rumah tangga. Bagi saya ini merupakan perjuangan di era masa kini Mas. Ketika mungkin bahasanya orang-orang melihat bahwa Indonesia gelap, ketika orang-orang menganggap bahwa Indonesia ini diombang-ambing demokrasi yang hancur. Bagi saya semua orang hari ini semuanya bertahan hidup dalam rangka untuk menjaga ekonomi negara sebetulnya. Ini bagian dari hal makro yang kita harus lihat secara utuh, bahwa orang berjuang bagi dirinya itu juga berjuang dalam rangka mempertahankan negara Mas, bagi saya. Karena berbicara tentang negara itu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara sih Mas. Bagi saya. Orang nggak bisa bilang hanya berjuang bagi negara itu hanya tentara. Orang nggak bisa yang bilang berjuang bagi negara itu hanya polisi atau abdi negara, IPDN misalnya. Tidak, tapi kita semua adalah unsur dari pejuang negara kita. Karena tadi Mas bilang bahwa salah satu
value kepahlawanan itu adalah melawan ketidakpastian hidup. Betul, Nah, Mas. Maka para pekerja yang tadi Mas bilang itu juga termasuk kriteria pahlawan itu ya. Betul Mas. Mulai dari petani, nelayan, driver ojol segala macam. Karena kalau mereka nggak bekerja, hidup nggak pasti. Hidup nggak pasti. Bagi negara maupun bagi mereka sendiri tentunya. Kalau kita sekarang hanya mau berharap bansos, Mas, mungkin berat karena bagi saya bansos ini kan adalah bantuan dari pemerintah yang dianggap ketika perlu. Iya. Dan ketidakperluan itu kan juga yang bisa memastikan itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau misalnya kita anggap nggak perlu ya cukup mungkin kasih yang lain. Betul, ya kan? Betul. Iya. Belum juga ketidakpastian itu muncul dari atas juga gitu kan. Betul. Tapi ya kita harap nggak ada tebang pilih gitu dalam pemberian bansos gitu ya. Mudah-mudahan lah. Oke. Nah, jadi karena memang tadi ada skup yang luas ya dari makna kepahlawanan yang menurut Mas Yandi tadi seperti itu ya, maka kalau misalnya mungkin kita bisa ambil kesimpulan, siapapun sekarang ini gitu ya, yang memang dia berjuang bagi keluarganya, ya kan, bagi institusi apapun tempat dia berkiprah, ya kan, dan bahkan bagi perekonomian tadi yang Mas bilang, itu bisa disebut pahlawan dan mungkin bisa juga ambil bagian dalam pemaknaan Hari Pahlawan besok gitu ya Mas? Betul Mas. Oke. Apalagi kalau kita berbicara tentang pahlawan, ya tadi yang sudah saya sampaikan Mas, orang ini pasti nganggapnya kita tuh harus angkat senjata. Oke. Iya kan? Iya. Padahal ya sebetulnya kita mengangkat apapun ya sama saja Mas. Karena itu pemaknaan warisan Orde Baru sih yang saya tahu ya. Betul. Karena saya ingat banget loh Mas ya. Betul. Ketika 17 Agustus sejak saya kecil, itu kan banyak gapura dibangun oleh warga di level RT, RW begitu kan. Itu pasti ilustrasinya tentang perang Surabaya gitu kan. Orang angkat senjata pakai ikat merah putih. Tidak salah, tidak keliru, tapi bukan hanya itu mungkin ya Mas ya. Betul Mas. Apalagi kalau tadi kita berbicara tentang Surabaya kan Mas. Berbicara tentang pahlawan Surabaya sangat panjang. Bahkan kalau kita lihat salah satu filmnya Sang Kiai lah misalnya. Itu kan perjuangan teman-teman santri NU sangat luar biasa kan Mas pada saat itu untuk melawan penjajahan. Dan ternyata kalau kita lihat ya itu seperti yang saya sampaikan kan Mas, yang berjuang untuk negara bukan hanya yang megang senjata, bahkan santri, mungkin sekarang pelajar Muhammadiyah, itu juga semuanya berjuang untuk kemerdekaan negara. Karena kemerdekaan negara itu ya kalau tadi saya bilang perjuangan ekonomi, mungkin juga perjuangan intelektual juga bisa Mas. Semua orang ingin keluar dari kebodohan, semua orang ingin menjadikan dirinya derajatnya lebih tinggi melalui pendidikan. Saya rasa semua orang hari ini memaknai jiwa kepahlawanan itu dari berbagai macam POV sih Mas. Karena orang-orang kalau hanya melihat dari sisi POV saja, saya rasa orang pasti punya rasa iri dengki terhadap masa lalu yang terjadi bagi saya Mas ya. Oke. Nah ini kita udah singgung masa lalu nih Mas Yandi ya. Tadi saya juga udah sebut Orde Baru. Ini mulai nih kita agak memanas nih perbincangannya dari rekan-rekan aktivis nih, ya kan. Walaupun di luar hujan ya kan Mas, ya kan. Tapi kita mulai masuk dalam topik yang hangat. Jadi Mas Ketua, seperti yang mungkin kita sudah tahu ya, bahwa akhir-akhir ini kan ramai nih polemik mengenai adanya usulan atau wacana menjadikan presiden kita yang kedua, Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Soeharto itu sebagai pahlawan nasional seperti itu ya Mas ya. Nah, menurut Mas Yandi atau mungkin IPM yang Mas pimpin, seperti apa sih perspektifnya menyikapi polemik ini? Tapi jangan buru-buru Mas, karena kita akan perbincangan ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Rekan-rekan aktivis, sampai kita di sesi yang paling hangat ini, Mas Ketua ya. Jadi kalau tadi kita masuk sesi kedua itu adalah sesi yang lebih seru,
sekarang lebih menghangat. Saya nggak boleh ngomong bilang memanas ya, karena tadi saya bilang bahwa di luar itu hujan gitu kan. Nah, gini Mas Ketua, tadi udah saya singgung bahwa seiring dengan kita menyongsong peringatan Hari Pahlawan, ini ada polemik nih terkait dengan wacana atau usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional gitu ya. Polemiknya sangat seru. Dilihat dari berbagai macam perspektif nih muncul ya kan. Nah, kalau menurut Mas Riyandi sendiri, selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian juga bisa dikatakan representasi Gen Z juga ya, bagaimana sih menyikapi polemik ini? Monggo Mas. Ya, jadi memang yang pertama terkait dengan polemik ini itu kan sebetulnya ini hal yang lumrah Mas, setiap tahun. Bagi saya setiap tahun itu pada saat periode Pak Jokowi, Pak SBY, dan presiden-presiden sebelumnya, bagi saya itu hal yang biasa ketika ada pencalonan ya bahasanya Mas. Pencalonan, pencanangan ide penambahan pahlawan nasional melalui komite tanda jasa itu kan Mas. Nah, bagi saya ini hal yang biasa ketika ada yang diusulkan nama-nama pahlawan baru yang diusulkan. Ini bagi saya hal yang lumrah dalam peristiwa sejarah. Ini adalah hal yang menurut saya sangatlah biasa saja ketika terutama saat ini kita memiliki Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Pak Fadlizon. Bagi saya ini adalah hal yang sangat bagus ketika Indonesia ini semakin melek terhadap sejarah kita sendiri. Dan juga bagaimanapun juga Indonesia ini tidak boleh lupa akan jasa-jasa para pahlawan kita yang dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang berjasa itu bukan hanya pahlawan yang mengangkat senjata, tapi berjuang di jalur demokrasi, berjuang di jalur-jalur lainnya, itu pun menjadikan beliau sebagai pahlawan. Nah, dalam konteks ini, kalau kita berbicara yang viral, pasti terkait dengan pencanangan pengangkatan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dan ini memang pro kontra sekali Mas di masyarakat. Iya, betul. Sangat luar biasa. Saya itu lihat masyarakat itu sangat terpolarisasi Mas. Saya tidak berbicara yang mendukung adalah orang Golkar juga, tidak. Tapi saya lihat memang masyarakat itu memiliki satu trauma tersendiri. Terutama masyarakat yang baby boomer. Masyarakat baby boomer, masyarakat yang milenial itu pasti memiliki trauma tersendiri bahasanya ya Mas ya. Tapi bagi saya kita tidak bisa melupakan sejarah-sejarah banyak yang dibangun oleh Pak Soeharto pada zaman saat itu melalui Repelita misalnya Mas. Dan pembangunan 5 tahun sekali ini kan membuat Indonesia ini punya garis besar perjuangan negara atau waktu itu GBHN ya Mas ya. Betul. Garis besar haluan negara, dan bagi saya sangat lumrah dan bahkan saya sangat mendukung sekali sebagai generasi muda Muhammadiyah ketika Pak Soeharto ini dicanangkan sebagai pahlawan nasional. Ini sejalur dengan ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah juga Mas Rizky ketika Profesor Muhadjir Effendi dan juga Profesor Dadang Kahmat melakukan statement-statement di berbagai media besar di Indonesia, di mana beliau semuanya mendukung pencanangan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau satu merupakan mantan presiden, beliau juga panglima besar, Jenderal Bintang 5, betul, dan beliau adalah mantan pejuang kemerdekaan juga. Bagi saya ini sangat relevan ketika beliau akan diberikan sebagai gelar tanda pahlawan nasional. Yang membuat kita itu tidak ingin menerima beliau sebagai pahlawan nasional itu kan ketika ada pembahasan tentang kasus HAM, ada pembahasan tentang peralihan kekuasaan pada saat Super Semar dan sebagainya macam, korupsi, nepotisme. Dan bagi saya ini adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi ketika orang memilih untuk menyatakan sikap mendukung dan tidak mendukung. Bagi saya Pak Soeharto sebagai anak muda Muhammadiyah terutama Mas, saya merasakan melalui cerita-cerita orang tua maupun cerita-cerita dari senior-senior saya, Pak Soeharto itu banyak sekali membantu negara kita. Lebih spesifiknya lagi bantu Muhammadiyah. Lebih spesifiknya bantu Muhammadiyah. Karena kalau berbicara tentang Muhammadiyah, kalau mungkin ditarik lebih jauh Mas, bahkan belum lama ini sekitar 2 minggu yang lalu Pak Bahlil juga menyatakan beliau sebagai Ketua Umum Golkar datang ke acara Tanwir IMM di Malang. Beliau menyampaikan pada tahun 60 atau tahun berapa Sekber Golkar itu didirikan oleh salah satunya 3 unsur besar Muhammadiyah. Yang pertama pimpinan pusat Muhammadiyah, yang kedua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,
Yang ketiga Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu yang mendirikan Partai Golkar. Dahulu ya, waktu 1960-an 1960-an ya. Ketika berdiri Sekber Golkar. Ya. Dan ketika Golkar berdiri, Partai Beringin ini semakin menguat dan di bawah kepemimpinan Pak Soeharto juga pada saat itu, bagi saya banyak sekali yang disumbangsikan kepada Muhammadiyah. Dan kalau mungkin kita berbicara secara konteks luas, berbicara kepada Indonesia, Mas. Tapi ini menarik ya, Mas Andi, karena pengetahuan saya mungkin milenial mengalami mungkin beberapa tahun di penghujung kekuasaan Pak Soeharto gitu ya. Saya juga waktu itu mengamati bahwa salah satu tokoh yang vokal sekali melawan beliau di penghujung era Orde Baru itu adalah Pak Amin Rais. Pak Amin Rais. Dan posisi beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Nah itu bagaimana, Mas? Sedangkan tadi Mas Andi bilang ada support untuk Muhammadiyah selama Orde Baru. Betul. Nah memang pada saat itu, pada tahun sekitar 96 atau 95 itu kan Pak Amin Rais terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Mas, di Muktamar Muhammadiyah. Lalu pada saat beliau terpilih sebagai Ketua MPR RI, beliau menyatakan mundur, lalu digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, dan di mana proses tersebut merupakan pergantian kekuasaan yang memang lumrah terjadi di Muhammadiyah kan, Mas. Tapi ketika memang Pak Amin Rais ini mengkritik, sebetulnya Pak Amin Rais ini bergerak sebagai politisi pada zaman saat itu. Pak Amin Rais sudah bukan lagi Ketua Umum PP Muhammadiyah, meskipun beliau adalah tokoh yang sangat dihormati. Karena memang pada dasarnya, Mas, orang di Muhammadiyah itu sudah biasa sekali perbedaan pendapat. Sangat lumrah ketika orang itu berbeda pendapat, memiliki pandangan yang berbeda. Tapi memang keputusan yang wajib taati oleh seluruh anggota organisasi atau anggota persyarikatan adalah keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu yang dimana Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan dirinya dari pemerintahan, tapi Muhammadiyah bukan pula bagian dari pemerintahan, karena Muhammadiyah adalah mitra kritis. Mitra kritis di mana kalau ada memang kesalahan negara harus kita kritik, kalau ada kebaikan negara harus kita apresiasi. Nah, posisi itulah yang pada saat ini sampai sekarang bagi saya Muhammadiyah ini masih bersifat mitra kritis pemerintah, Mas. Karena Muhammadiyah masih sangat mengapresiasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebagai generasi muda Muhammadiyah, kita sangat mendukung dengan adanya pencanangan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karena dengan berbagai macam hal yang sudah beliau buat untuk Indonesia ini, saya rasa sudah sangat pantas. Jadi sudah clear ya ketika Pak Soeharto di label atau mungkin dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Generasi muda Muhammadiyah, spesial IPM mendukung ya. Seperti itu ya. Karena memang secara prinsip IPM ini juga memang punya sejarah, Mas, bahasanya dengan Pak Soeharto. Ketika tadi saya cerita di segmen 1 kita berbicara tentang pada saat perubahan nama IPM ke IRM di periode Pak Soeharto, Mas, sebetulnya. Tetapi IPM ini tidak pernah membenci Pak Soeharto, Mas. Karena memang IPM merasa bahwa ini adalah salah satu niat Pak Soeharto untuk meluruskan kebijakan-kebijakan negara. Mungkin supaya memang kita lebih terpimpin dan sebagainya macamnya. Tapi bagi saya itu hal yang lumrah ketika memasuki kita saat era demokrasi ini, Mas. Karena sebetulnya demokrasi ini kan awal dari kita ingin bergerak lebih maju, Mas, bagi saya. Karena proses setelah demokrasi itulah yang membuat kita apakah menjadi negara maju atau tidak. Betul. Salah satunya dengan tidak melupakan sejarah-sejarah para aktivis, para pendahulu, para pahlawan zaman dahulu. Bagi saya pembelajaran itu sangat membuat kita belajar menjadi lebih baik. Terutama konteksnya mungkin politisi pada saat ini, Mas. Kita berharap para pejuang parlemen, ya bahasa gitu kan, Mas, ya. Kalau tadi mungkin ada pejuang pangan, ada pejuang keluarga, ada yang pejuang ekonomi. Ini mungkin para pejuang parlemen, mereka-mereka yang sebagai anggota DPR RI itu seharusnya juga bisa untuk membela rakyat. Nah, kan seperti itu, Mas. Mereka berjuang di jalur pemerintahan, mereka membuat aspirasi kita disalurkan, kan seperti itu. Jadi kalau saya tangkap ya dari pemaparannya Mas Ketua dari sejak awal ini, bahwa bukan problem pokoknya adalah kita setuju suka Soeharto dijadikan pahlawan atau tidak, atau katakanlah mungkin kita bukan menilai Soeharto itu banyak jasanya atau banyak dosanya mungkin ya, tapi apapun tokoh di masa lalu, siapapun dia, mungkin kita harus warisi apinya. Kalau menurut Bung Karno gitu ya. Betul, Mas. Kita warisi apinya, bukan abunya, seperti itu ya. Betul. Karena bagi saya, Mas, sebetulnya orang pasti punya kesalahan sih, Mas. Bukan malaikat. Malaikat, ya kan. Bukan nabi, Bos, kalau kata TikTok kan, Mas. Nah, Gen Z teman-teman maklum TikTok di bawah-bawah. Dan bagi saya itu ya wajar, Mas. Mungkin ketika pada saat itu kita merasa bahwa ada peristiwa ABCD yang itu memang dirasa
tidak seharusnya terjadi. Termasuk yang katakanlah mengorbankan kalangan umat Islam Betul. seperti Tanjung Priok segala macam ya. Betul. Itu emang bagian dari masa memang lalu. bagian dari masa lalu. Ya, Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar dari sana, Mas, supaya tidak terjadi lagi. Bagi saya pembelajaran sudah pernah terjadi, sudah selesai titik. Ini kita harus belajar sebagai bangsa yang maju, bangsa yang memang banyak kaum intelektualnya, kita harus bisa untuk belajar dari peristiwa itu. Bukan berarti ketika terdapat peristiwa itu Pak Soeharto ini tidak menjadi pahlawan nasional. Beliau mantan presiden loh, Mas. Bagi saya mantan presiden ya sejatinya Gus Dur. Itu pun juga B.J. Habibie. Itu, bagi saya semuanya harusnya mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah sejatinya nanti sama juga dengan Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Itu semuanya bagi saya adalah pahlawan nasional. Karena beliau semua merupakan pahlawan yang membuat negara kita semakin maju melalui mekanisme pemilihan demokrasi setiap 5 tahunan itu, Mas. Pemimpin di satu zaman memang dibutuhkan pada zaman itu, mungkin bisa dibilang ya. Betul, Mas. Bahwa zaman itu punya anak zamannya masing-masing. Mungkin bisa dibilang gitu ya, Mas ya. Ada masanya kan, Mas. Betul, ya seperti yang tadi saya bilang juga bahwa setiap tokoh, para pendahulu kita di masa lalu itu kita warisi apinya, jangan abunya. Nah, demikian juga nih teman-teman aktivis. Podcast kita hari ini kita harus kita harus lihat juga apinya seperti apa nih dari semua pemaparan yang Mas Ketua ini udah ungkap dari sisi pertama. Jadi kalau kita mau lihat apinya seperti apa setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita masuk pada sesi yang terakhir. Ya sayang sekali nih Mas Ketua, kita harus akhiri masuk pada sesi yang paling akhir dari pembicaraan kita yang seru ya kan. Tapi tadi yang saya bilang bahwa semua perbincangan itu pasti ada intisarinya, ada saripatinya ya kan. Pancasila kalau menurut Bung Karno saripatinya gotong royong. Dan Bung Karno pernah bilang bahwa kita warisi api Islam seperti itu ya. Jangan abunya ya. Ini kebetulan kan Ketua Umum dari Organisasi Pelajar Islam ya. Jadi saya pinjam statementnya Bung Karno mengenai keislaman seperti itu. Nah kita juga pengen tahu nih bagaimana api dari semua pemaparan yang Bung Ketua sudah paparkan dari sesi pertama gitu ya. Jadi kita tadi udah bahas dari A sampai Z, dari hulu ke hilir mengenai kepahlawanan dan segala macam ya. Kita juga udah singgung mengenai polemik tentang wacana Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Nah menurut Mas Riyandi, apa yang bisa kita ambil sebagai bangsa, hikmahnya gitu ya, dari semua hal terkait dengan value kepahlawanan maupun bagaimana polemik ini sekarang sedang masif di mana-mana gitu, seperti itu Mas. Iya Mas Rizky, yang pertama karena segmen terakhir, saya terima kasih Mas sudah diundang di Media Juang News ini. Sekali lagi terima kasih juga sudah direpotkan. Hujan-hujan kita suruh seperti ini. Aman Mas. Yang kedua, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya sebetulnya dalam rangka merefleksikan Hari Pahlawan ini di tahun 2025 ini, saya sangat berharap sebetulnya kita sebagai generasi muda Mas, terutama dalam kondisi bonus demografi ini, kita berharap untuk bagaimana generasi muda ini ke depannya akan lebih satu Mas, memperhatikan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Itu menjadi hal yang wajib Mas bagi saya, baik yang sudah meninggal ataupun para veteran. Kadang-kadang legian veteran ini tidak terlalu diperhatikan kan Mas. Ini yang membuat kadang-kadang kita juga miris melihat kondisi ini, karena mereka beliau-beliau yang pernah berjuang pada zaman perjuangan, pada zaman orde-orde lama, orde baru itu kadang-kadang sering dilupakan. Nah maka kita sebagai generasi muda tidak boleh lupa akan jasa-jasa mereka.
Yang kedua, saya sebagai Ketua Umum PPIPM juga Mas, ini mengajak kepada seluruh rekan-rekan baik masyarakat umum, pelajar maupun kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mari kita sama-sama untuk terus menggelorakan semangat api pergerakan. Bagaimana nanti kita ke depannya untuk terus bergerak bagi bangsa kita, Mas. Kita tidak boleh hanya melihat bahwa pergerakan perjuangan bangsa ini hanya dilakukan oleh abdi negara. Tidak boleh hanya dilakukan oleh tentara, atau oleh polisi, ataupun oleh aparatur sipil negara. Tapi ini menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk terus bisa membangun negara kita menjadi negara maju. Meskipun saat ini kondisi negara berkembang, kita harus bisa menaik kelas menjadi negara maju. Yang keempat, kita juga sebagai masyarakat biasa, saya terutama sebagai warga negara, saya itu berharap ke depannya kita semua ini memaknai Hari Pahlawan ini, Mas, itu sebagai bagian dari refleksi dan juga bagaimana kita ini ke depannya bisa merubah pola pikir kita terhadap perjuangan bangsa, yang dimana kita ini sudah bukan lagi bangsa yang ketinggalan zaman. Perjuangan-perjuangan kita ini harus terus kita abadikan, karena sebetulnya perjuangan-perjuangan itu akan menjadi sejarah di kemudian hari, Mas. Apapun yang kita perbuat itu akan menjadi bagian dari sejarah, maka teman-teman tidak boleh berbuat yang secara tidak maksimal. Kita harus berbuat yang maksimal untuk bangsa dan negara, Mas. Terutama baik dari segi iptek, baik dari segi pendidikan, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan segala macamnya, Mas. Bagi saya, generasi muda saat ini itulah yang nanti akan menentukan Indonesia di tahun berikut-berikutnya, Mas. Kalau kita melihat bagaimana besarnya Indonesia di tahun 2025 ini, itu mungkin karena berkat Pak Soekarno pada zaman 1945. Kita melihat Indonesia besar pada saat ini, mungkin kita karena melihat Pak Soeharto tahun 1970-an memimpin Indonesia. Mungkin kalau kita melihat Indonesia besar saat ini, bisa jadi Indonesia ini karena berkat Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2024. Kita tidak bisa menutupi salah satu perjuangan-perjuangan para pendahulu kita maupun pemimpin masa kini yang sudah berbuat banyak untuk Indonesia. Bagi saya, ketika pemimpin saat ini itu melakukan apapun yang mereka laksanakan saat ini, Mas, pasti ada kekurangannya. Termasuk para pendahulu kita. Siapapun itu, siapapun beliau pada saat itu, saya rasa tidak orang yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan, dan inilah yang harus kita pahami bahwa dalam berbuat sesuatu itu pasti kita tidak akan disukai oleh semua orang, Mas. Kita tidak bisa memuaskan banyak pihak, terutama sebagai pemimpin kita pasti akan memiliki musuh. Dan musuh inilah yang akan membuat kita itu terus produktif. Bagi saya sebuah konflik itu, Mas, itu bukan membuat kita akan menjadi lebih kecil, tapi konflik itu akan membuat kita jadi lebih besar, karena dari konflik itulah terciptanya produktivitas. Itu sih, Mas, kalau dari saya. Jadi saya lihat ada korelasi nih dari semua uraian yang sangat berkualitas dari Mas Ketua ini di sesi penutup ini, teman-teman ya. Jadi value atau nilai kepahlawanan, dan kemudian juga tadi bagaimana ada polemik yang tadi Mas urai dalam diksi konflik itu tadi, itu ujungnya muaranya ya kita harus naik kelas sebagai bangsa, gitu kan. Jangan kita ribut, debat segala macam, oh si A boleh jadi pahlawan, si ini tidak, dan segala macam, tapi kita lupa bagaimana caranya naik kelas. Ujungnya kita harus ke sana ya kan. Kita juga punya target Indonesia emas tuh 2045 ya kan. Jadi jangan sampai perdebatan apapun itu membuat kita jadi Indonesia cemas mungkin. Betul, Mas. Apalagi Indonesia gelap kan, Mas. Ya itu udah lewat lah itu polemik ini. Nah, jadi seperti itu ya, Mas Riyandi ya. Menurut kita memang pada akhirnya bagaimana supaya kita bisa menjejakkan kaki untuk menapaki tangga yang lebih tinggi dalam peradaban manusia seperti itu. Pada intinya kan. Nah, Muhammadiyah itu dan IPM yang bagian inherent dalam bagian dari tak terpisahkan dari Muhammadiyah tentunya, itu kan memang juga punya visi mengenai peradaban gitu kan. Nah, bagi Mas Riyandi sendiri bagaimana nih Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa ini untuk bisa menyongsong seperti menyongsong apa yang tadi saya bilang, bahwa peradaban ini nanti akan memasuki masa puncaknya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian generasi muda Muhammadiyah menyongsong itu? Nanti ada AI segala macam, dan itu mulai terjadi sekarang, Mas. Betul, Mas. Jadi, Mas, di Muktamar Muhammadiyah di tahun 2015 itu Muhammadiyah itu mencanangkan Pancasila itu sebagai Darul Adli wa Syahadah. Pancasila itu sebagai dasar negara, dan kita di sana berpedoman pada hal tersebut. Kita menganggap bahwa Pancasila ini adalah satu kesatuan, di mana Pancasila ini tidak
mengurangi nilai Islam apapun. Yeah. Kita itu menganggap bahwa Pancasila ini sebagai bentuk kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Karena pada sejatinya manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini mungkin dengan agama yang berbeda, tapi pada prinsipnya sebetulnya kita ini semuanya berbuat baik kepada sesama. Nah, dari momen inilah di mana kita nanti ke depannya Muhammadiyah, terutama generasi muda, itu untuk dalam rangka kita menuju kepada next generation, next movement yang lebih baik itu, Mas. Itu adalah dengan memahami bahwa Pancasila ini bagian yang tidak terpisahkan dari segala hal ini hidup kita. Nah, itulah kenapa Muhammadiyah itu menganggap Darul Adli wa Syahadah itu Pancasila sebagai Darul Adli wa Syahadah. Di mana memang posisi Muhammadiyah itu tidak pernah menaruh negara itu di luar dari bentuk segala apapun yang berada dalam kepemimpinan Islam. Karena memang Muhammadiyah itu sejatinya bukan agama tersendiri kan, Mas. Jadi kadang-kadang ada orang yang anggap, oh Muhammadiyah ini sesaat. Masih ada, Mas, ada 1-2% yang anggap seperti itu karena menganggap bahwa oh ini punya tidak kunut, ini tidak seperti ini. Kan ada, Mas. Nah, posisinya adalah di mana nanti kita sebagai generasi muda, terutama dengan adanya bantuan dari artificial intelligence, bagi saya bukan berarti kita ini bisa dikatakan generasi yang tidak ingin berpikir, Mas. Kita harus membuktikan bahwa dengan adanya kemudahan informasi yang masuk, itu haruslah menjadikan kita ini sebagai bangsa yang lebih besar lagi. Karena dengan adanya deras arusnya informasi yang masuk, seharusnya kita malah menjadi manusia yang lebih cerdas, Mas. Karena kita tahu bahwa oh ini hoax, ini tidak, ini betul, ini valid, ini fakta, dan ini hoax. Nah, bagi saya ini semua tadi, Mas, kalau nanti kita ingin menjadi bangsa yang besar dan kita memiliki pondasi sebagai 5 pondasi tadi kita adalah Pancasila, mulai dari ketuhanan Maha Esa sampai keadilan sosial yang bagi seluruh Indonesia, itu bagi saya kita pasti akan naik kelas, Mas. Dan ini tidak boleh menjadi hal yang terpisahkan dari bagian hidup. Kalau misalnya itu nanti ada bagian terpisahkan, saya rasa pasti kita nanti akan ada hal yang terpecah belah, Mas. Betul. Salah satunya adalah persatuan Indonesia itu tidak bisa terjadi. Nah, karena nanti akan pasti terpolarisasi. Seakan-akan organisasi A beda dengan organisasi B. Padahal yang sejatinya kita yang sebenarnya berbuat kebaikan. Sama halnya dengan ketika setiap kali pemilu, kalau ada perbedaan calon kita terpolarisasi. Menganggap kalau ada partai tertentu yang punya calon kita bukan manusia. Ini bagi saya hal yang sangat serem sih, Mas, bagi saya. Betul. Kalau Indonesia ini gampang terpolarisasi masanya. Betul. Termasuk juga tadi yang sudah kita bahas dalam pewacanaan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, polarisasi muncul lagi. Itu muncul lagi dan bahkan itu bagi saya kalau misalnya kita melihat ini secara jernih, Mas, itu bagi saya bukan hal yang menyeramkan kok, Mas. Bagi saya perdebatan orang tentang sejarah itu pasti ada. Karena pasti ada ahli sejarawan yang berbicara tentang POV A, ada ahli sejarawan yang berbicara tentang POV B, dan ini hal yang biasa. Bisa jadi apa yang kita lihat di depan mata itu belum tentu yang terjadi di balik layar. Ya kan, kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih banyak nih, Mas Riyandi, atas pemaparan yang luar biasa ya. Dari sesi pertama sampai akhir. Jadi mungkin bisa dikatakan penuh gizi nih episode kita kali ini. Penuh daging kalau kata anak-anak Gen Z sekarang kan. Karena memang kita ingin adanya sharing knowledge yang berkualitas bagi teman-teman aktivis dan juga sumbernya adalah para tokoh aktivis itu sendiri, Mas, seperti itu. Nah, terima kasih, Mas, sudah diundang sekali lagi. Terima kasih juga sekali lagi sudah diganggu untuk menghadiri podcast kita, Mas. Rekan-rekan aktivis. Jadi pada intinya adalah segala hal yang kita alami itu adalah buah dari masa lalu kita. Para pendahulu kita punya peran dan kontribusinya masing-masing di masa lalu. Dan jangan lupa, apapun pendapat kita di masa kini terkait hal apapun, muaranya adalah Indonesia Emas 2045. Dan itu harusnya terpatri dalam sanubari kita masing-masing. Tetap jaga militansi bagi bangsa dan negara. Kita bertemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan topik dan narasumber yang berbeda. Salam pergerakan.